Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Hunger. Film ini menceritakan tentang perjalanan karir gadis bernama Aoi dari sekedar juru masak di kedai kue tiaw hingga menjadi chef ternama di Thailand. Film ini juga menunjukkan kerasnya dunia kuliner. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kedai makan kue tiaw yang dikelola oleh perempuan muda bernama Aoi. Dengan harga terjangkau dan rasa yang enak, kedai makannya tidak pernah sepi pengunjung. Setelah menyantap seporsi kue tiaw, salah seorang pengunjung bernama Ton menghampiri Aoi dan berkata bahwa dengan kemampuannya tak seharusnya Aoi hanya memasak di kedai. Ton memberikan sebuah kartu nama bertuliskan Hunger. Jika Aoi tertarik, dia akan menjemputnya. Ketika kedai sedang sepi, Aoi duduk bersama teman-temannya. Mereka langsung meratapi nasib mereka masing-masing. Ada yang iri dengan Aoi karena setelah lulus langsung meneruskan kedai kue tiaw keluarganya. Namun, Aoi sendiri menganggap itu hanya sebagai beban anak sulung. Aoi lalu bertanya tentang Hunger. Temannya pun menjawab, Chef Paul Hunger merupakan chef yang sangat terkenal dan disebut sebagai dewa makanan mewah. ไอ้เฮียฮังเกอร์เฮียรู้จักเหรอ นี่แม่งเทพเจ้าอย่างอาหารเลยนะเว้ย Malamnya, Aoi meminjam laptop adiknya untuk mencari tahu tentang Hunger. Akhirnya, Aoi mengetahui ternyata nama Chef Paul begitu besar dan disegani banyak orang. Chef Paul selalu membuat hidangan istimewa anti-mainstream untuk setiap pelanggannya. Hari berikutnya, Aoi merasa gundah. Sambil memasak kue tiaw untuk pelanggan, dia berpikir mau sampai kapan hidupnya terus terjebak di kedai kue tiaw. Akhirnya, Aoi pun menerima ajakan Ton. Ton sendiri merupakan asisten chef yang sudah bekerja cukup lama bersama tim Chef Paul. Saat itu, dengan pakaian seadanya dan tanpa tahu mau apa, Aoi dibawa ke dapur tim Hunger. Di sana, Aoi sangat takjub dengan segala hal yang dilihatnya, terutama dapur yang besar lengkap dengan peralatannya. Tak lama kemudian, tim Hunger datang. Ada juga seorang chef lulusan sekolah kuliner bernama Pat. Dia akan mengikuti tes untuk bergabung dengan tim Hunger. Saat itulah Aoi baru tahu kalau dia dibawa ke sana untuk ikut tes. Tanpa basa-basi, Chef Paul langsung meminta mereka untuk memasak nasi goreng. Pat dan Aoi segera mengambil bahan yang diperlukan. Alih-alih mengambil nasi baru, Aoi membuka lemari es dan mengambil nasi sisa yang tersimpan di sana. Singkat cerita, masakan mereka pun selesai. Pat membuat nasi goreng dengan plating cantik layaknya makanan mahal, sedangkan Aoi hanya memasak nasi goreng biasa. Setelah mencium aroma masakan Aoi, Chef Paul menyuruh Pat pulang. Pat kalah karena dinilai tidak lihai memainkan api. Disinilah terlihat bahwa background lulusan sekolah kuliner tidak menentukan keahlian seseorang. Aoi pun diminta untuk segera mandi dan ganti baju. Setelah semua siap dan berkumpul kembali di dapur, Chef Paul menjelaskan bahwa besok mereka akan membuat hidangan untuk acara pesta ulang tahun mewah seorang mantan jenderal yang dihadiri oleh para pebisnis dan politikus. Teman yang disiapkan oleh Chef Paul untuk acara tersebut yaitu daging dan darah. Disinilah cobaan Aoi dimulai. Aoi ditugaskan untuk memanggang daging Wagyu A5. Chef Paul ingin dagingnya matang namun tetap lembut di mulut sehingga orang tak perlu mengunyah. Tapi sebelum itu, dia harus belajar mengiris tipis daging tersebut sesuai kebutuhan. Ketika Aoi mencobanya, dia terus-menerus dimarahi karena irisannya tidak sesuai. Nah, apa ya?
อย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อย Chef Paul lalu memintanya memanggang irisan daging yang sudah ada. Lagi-lagi Aoi dimarahi karena melakukan banyak kesalahan seperti salah pengaturan api, terlalu banyak minyak, wajan lengket, atau daging terlalu matang. Kerasnya Chef Paul membuat mental Aoi sangat tertekan. Tanpa peduli Aoi yang tertekan, Chef Paul menyuruhnya untuk terus melakukannya sampai benar. Dia berkata, jika saat dirinya kembali ke dapur, Aoi sudah pergi, berarti Aoi memilih terjebak di kedai kue tiao. Aoi tadinya hendak pergi dari sana setelah ganti baju. Tapi sampai di depan lift, dia berbalik kembali ke dapur. Hingga tengah malam, dia tak berhenti latihan memanggang daging. Esok paginya, ketika tim Hunger datang, mereka melihat Aoi sedang tertidur di lantai dapur. Tak lama kemudian, Chef Paul datang. Aoi pun langsung menunjukkan hasil latihannya. Akhirnya, usaha kerasnya membuahkan hasil. Rasa bahagianya mengalahkan rasa perih di tangannya yang terkena minyak panas. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di tempat pesta. Setelah menyiapkan seluruh alat makan dan pemilik pesta sudah hadir. Saatnya Aoi menunjukkan caranya memasak daging di hadapan semua orang. Saat itu merupakan pertama kalinya Aoi mendapatkan tepuk tangan setelah memasak. Daging yang sudah dipanggang oleh Aoi lanjut diproses menjadi hidangan utama. Meski visual hidangannya tampak mengerikan, namun semua orang menyukai hidangan tersebut. Sebuah kepuasan bagi Chef Paul jika orang semakin lapar ketika memakan makanannya. Di akhir acara, seorang pebisnis muda menghampiri Aoi dan memberikan sebuah kartu nama. Esoknya, Aoi sudah kembali memasak di kedai kue tiao milik keluarganya karena tidak ada jadwal memasak bersama tim Hunger. Saat sedang istirahat, temannya yang bernama Au datang untuk numpang makan. Melihat makanan yang dibawa Au, Aoi berkata bahwa itu menjijikan. Au pun menjawab kalau makanan yang cantik dan mewah hanya untuk orang kaya. Orang-orang sepertinya hanya butuh kenyang dan enak. Tak lama kemudian, Aoi mendapat telepon dari Ton yang mengajaknya ke suatu tempat. Selanjutnya, terlihat Aoi dan Ton menaiki perahu ke sebuah daerah pesisir pantai. Ton bercerita bahwa Chef Paul selalu mengambil bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi langsung dari nelayan lokal. Tentu saja, Chef Paul membayar dengan harga tinggi yang mungkin tidak bisa nelayan dapatkan di tempat lain. Aoi pun jadi semakin kagum dengan Chef Paul karena kesuksesannya juga bisa membantu rakyat kecil. Setelah beberapa waktu, akhirnya Aoi kembali masuk ke dapur Hunger. Namun ketika yang lain sibuk dengan tugas masak masing-masing, Aoi tidak mendapat tugas apapun. Chef Paul berkata tidak ada tugas memasak untuknya. Aoi hanya disuruh bersih-bersih dapur, cuci piring, dan buang sampah. นอกจากผัดเธอยังทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่าง Suatu hari, tim Hunger sedang memasak di sebuah pesta anak-anak konglomerat. Seorang pemuda yang sepertinya penyelenggara pesta memuji makanan yang Chef Paul sajikan. Namun siapapun yang melihatnya pasti merasakan bahwa anak-anak di pesta itu tidak menghargai makanan. Bisa menghadirkan Chef Paul adalah bahan kesombongan mereka. Para asisten chef yang melihat dari kejauhan berkata, menjadi asisten Chef Paul bukanlah sebuah kebanggaan. Mereka tetaplah bukan siapa-siapa kecuali mereka bisa menciptakan menu sendiri. Hari selanjutnya, ketika sedang bekerja di kedai kue tiao-nya, Aoi mencoba membuat steak lalu meminta ayah dan adiknya untuk mencobanya. Tak lama kemudian, Au juga datang membawa kopi yang katanya terbuat dari biji kopi terbaik. Setelah ayah Aoi mencicipi semuanya, dia berkata kalau dunia modern membingungkan. Sesuatu menjadi istimewa karena mahal atau mahal karena istimewa. Hari-hari selanjutnya selama tim Hunger tidak ada jadwal memasak, Aoi sering datang ke rumah Ton untuk saling berbagi skill memasak. Aoi belajar dari Ton cara memasak dengan teknik modern seperti di restoran mahal, sedangkan Ton belajar dari Aoi cara memasak dengan teknikal tradisional. หมายถึงว่าด้านสายไหนอะ นี่ไงก็ได้นี่
Suatu hari ketika tim Hunger sedang bekerja di dapur, salah satu dari mereka yaitu Kang tanpa ragu merokok sambil memasak. Tiba-tiba Chef Paul datang dan langsung menghampirinya. Ketika rokoknya jatuh ke dalam sup yang sedang dia masak, Chef Paul memaksanya untuk mencicipi sup tersebut lalu bertanya, bagaimana jika hal itu terjadi saat memasak untuk pelanggan. Selesai dengan masalah itu, selanjutnya Chef Paul bertanya pada semua orang, siapa yang mencuri 500 gram daging dry aged dan 500 gram foie gras? Jika tidak ada yang mengaku, dia akan melihat CCTV dan melaporkannya ke polisi. Akhirnya, salah satu dari mereka pun mengaku. ผมเองครับ Tapi dia bertanya, sudah bertahun-tahun membuat makanan enak, apakah dia tidak boleh makan enak juga? Chef Paul pun menjawab, makanannya hanya untuk orang-orang kaya. Jika mau, dia harus membayar untuk bisa memakannya. Akhirnya orang itu pun dipecat. Selanjutnya, Chef Paul memberitahu bahwa untuk masakan besok, Aoi yang akan memimpin. Karena kurang personil, Pak Dang diminta untuk menggantikan tugas Aoi dan Tue yang baru saja dipecat. Esok paginya mereka sudah berada di rumah sederhana milik sebuah keluarga kecil yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak perempuan. Berbeda dengan anak mereka yang sangat ceria, pasangan suami istri itu tampaknya sedang berusaha terlihat baik-baik saja. Singkat cerita, satu persatu makanan pun disajikan. Hingga tiba saatnya menyajikan hidangan sup, Chef Paul langsung merebut sup yang sudah Ton siapkan lalu membuangnya. Tanpa menjelaskan apa-apa, Chef Paul bergegas memanaskan air keran dan membumbuinya dengan bumbu mie instan. Sekembalinya ke dapur Hunger, Chef Paul langsung meluapkan amarahnya. Dia bertanya mengapa ada udang di dalam supnya. Ton yang bertugas membuat sup menjawab dengan yakin tidak ada udang di supnya. Chef Paul lalu mengecek sup di dalam panci dan benar saja ada udang di dalamnya. Dia berkata, putri pelanggan mereka memiliki alergi udang yang parah. 1 sendok saja bisa membuatnya mati. Ternyata yang diam-diam menaruh udang di dalam sup adalah Pak Dang. Alasannya lantaran dia iri karena Aoi dan Ton yang lebih diunggulkan daripada dia yang sudah lama bekerja di sana. Chef Paul juga menduga bahwa Pak Dang ingin menghancurkan karirnya. Tiba-tiba saja Pak Dang menusuk Chef Paul dengan pisau dapur lalu pergi begitu saja. Selama di rumah sakit, Chef Paul selalu sendiri karena sudah tidak memiliki keluarga. Hari itu, Aoi datang untuk menjenguk dan melihat Chef Paul tidak mau memakan makanan rumah sakit. Aoi lalu memberinya kue teo goreng buatannya. Dia menjelaskan kalau itu resep turun-temurun dari neneknya. Namun menurut Chef Paul, makanan yang dibuat dengan cinta itu tidak ada. Untuk menjadi seorang chef butuh dorongan, bukan cinta. Karena penasaran, Aoi pun bertanya apa yang mendorong Chef Paul menjadi seorang chef. Chef Paul pun bercerita, saat kecil ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Suatu hari, dia penasaran dengan kaviar yang dimakan oleh anak pemilik rumah. Dari wadahnya, dia tahu bahwa itu mahal. Dia diam-diam ingin mengambil sedikit kaviar untuk dicicipi. Tapi aksinya ketahuan. Dia yang kaget pun menjatuhkan sewadah kaviar yang mahal itu. Akibat kejadian itu, ibunya harus bekerja berbulan-bulan untuk menggantinya. Ketika membersihkan kaviar yang tumpah, dia mencicipinya sedikit. Hal yang membuatnya lebih terkejut adalah ternyata rasanya tidak enak. Menurutnya, apa yang dimakan hanya menunjukkan status sosial, bukan cinta. Orang miskin makan untuk mengatasi rasa lapar. Namun saat seseorang sudah bisa membeli lebih dari sekedar makanan, orang itu akan semakin lapar. Lapar pengakuan, ingin sesuatu yang istimewa, atau pengalaman eksklusif. Kejadian kaviar itu mendorongnya ingin menjadi chef yang membuat orang kaya merangkak memintanya memasak untuk mereka. Pulang dari rumah sakit, Aoi dikejutkan dengan kabar ayahnya masuk ke rumah sakit akibat serangan jantung. Dia pun bergegas menyusul ke rumah sakit. 再ทำไมป้ามาเอาเนี้ยซอยไม่หมอไม่ป้า
Saat sedang menjaga ayahnya, Aoi melihat siaran berita di televisi tentang sebuah keluarga yang tewas bunuh diri. Ternyata mereka adalah keluarga yang sebelumnya menggunakan jasa tim Hunger. Ayah keluarga tersebut merupakan mantan kontraktor yang depresi akibat hutang besar. Mereka sengaja ingin makan makanan mewah sebelum pergi untuk selamanya. Selanjutnya, setelah Chef Paul pulih kembali, tim Hunger disewa oleh seorang pemburu untuk memasak hasil buruan. Mereka pun ikut pergi ke dalam hutan membawa beberapa bahan dan alat masak yang dibutuhkan. Siapa sangka hewan yang ditembak adalah burung rangkong, salah satu spesies yang dilindungi. Merasa apa yang mereka lakukan tidak benar, Aoi pun mencoba berbicara pada Chef Paul. Tapi Chef Paul menjawab, tugas mereka hanya memasak. Saat itu juga Aoi menyatakan berhenti dan langsung pergi dari sana. Di rumah, Aoi berpikir keras bagaimana cara dia dapat uang untuk biaya rumah sakit ayahnya. Aoi kemudian menghubungi nomor yang tertera pada kartu nama yang sebelumnya dia dapat dari seorang pebisnis bernama Tos. Melihat kemampuan Aoi memasak, Tos pun menawarkan kerjasama. Dia akan membangun sebuah restoran mewah di mana Aoi akan menjadi chef utamanya. Aoi pun setuju. Dia mencoba mengajak Ton untuk bergabung, tapi Ton menolak karena tidak ingin bekerja di bawah perintah Aoi. Selama proses pembuatan restoran yang diberi nama Flame, Aoi terus mencoba membuat menu terbaiknya. Tos juga membawa beberapa orang pilihan untuk menjadi asisten chef. Selama beberapa waktu, Aoi masih kesulitan dalam membuat hidangan terbaiknya. Hingga kemudian Tos memberi saran agar Aoi tidak terpaku dengan standar Chef Paul. Dia harus menemukan ciri khasnya sendiri. Singkat cerita, berkat kerja kerasnya, restoran pun semakin ramai dikunjungi. Apalagi, Aoi melakukan live masak yang semakin menarik perhatian orang-orang. Kesuksesan Aoi tidak membuatnya melupakan orang yang sangat berjasa dalam karirnya. Malam itu, Aoi mengunjungi restoran milik Ton. Ternyata, Ton sudah tidak lagi bekerja untuk Chef Paul. Restorannya pun sepi pengunjung karena dia tidak mampu menyewa tempat lain yang lebih strategis. Aoi mencoba menyemangati dan meyakinkan jika Ton bekerja lebih keras pasti akan ada hasilnya. Namun Ton justru menganggap Aoi sedang menyombongkan dirinya. Aoi kemudian mencoba berbicara dengan Tos agar mau memberikan sponsor juga kepada Ton. Meski awalnya menolak, tapi akhirnya Tos berkata akan mencobanya. Dia lalu memberitahukan bahwa Aoi akan memasak di acara ulang tahun Madam Milky. Katanya, Madam Milky secara khusus memilih Aoi. Akan banyak kaum sosialita yang datang. Itu akan menjadi momen bagus untuk promosi. Kesibukan Aoi dalam mengejar karir membuatnya jarang pulang ke rumah. Au bahkan berharap Aoi segera pulang ke rumah karena ayahnya akan segera keluar dari rumah sakit. Malam itu, ketika restoran sudah tutup, tiba-tiba Chef Paul datang untuk makan. Aoi pun memasak untuknya. Aoi meminta Chef Paul untuk mengomentari masakannya. Namun Chef Paul berkata kalau kritiknya tidak sepenting pendapat orang-orang yang Tos jilat setiap bulan. Chef Paul bertanya apakah Aoi sudah merasa istimewa. Dia juga memberitahu betapa menakutkannya berada di posisi atas yang hanya membuatnya berpikir kapan akan jatuh dan digantikan. Dia akan terus terikat dengan kesuksesan tanpa menyadari apa yang sudah hilang. Pada intinya, Chef Paul mengingatkan bahwa menjadi istimewa akan membuatnya kehilangan banyak hal. Sebelum pergi, dia memberitahu kalau mereka akan bertemu lagi di acara Madam Milky. Tibalah hari acara Madam Milky yang secara tak langsung menjadi ajang adu skill antara Aoi dan Chef Paul. Aoi menarik perhatian orang-orang dengan menu pertamanya. Chef Paul membuat kejutan dengan aksi memasaknya yang anti-mainstream. Setelah memakan hidangan Chef Paul,
Kini semua orang mencoba kue tiaw khas kedai keluarga Aoi yang mengingatkan semua orang tentang keluarga. Tiba-tiba, Chef Paul membuat hidangan sup dan berkata, "Waktunya membasuh minyak." Sindiran untuk kue tiaw Aoi yang berminyak. Chef Paul ingin menunjukkan bahwa sekeras apapun Aoi berusaha, tidak akan bisa mengubah pikiran orang-orang yang menganggap Chef Paul adalah chef terhebat. Sesaat kemudian datang seorang polisi menangkap Chef Paul. Ternyata Ton menyebarkan video ketika Chef Paul memasak burung rangkong. Itu adalah barter yang Ton berikan pada Tos yang mau menjadi sponsornya. Sayangnya, Aoi tidak senang dengan apa yang Ton lakukan. Aoi tidak ingin menang dengan menjatuhkan orang lain. Seketika itu juga, orang-orang di pesta mulai menjelekan Chef Paul dan bersikap seolah mendukung Aoi. Merasa muak dengan semuanya, Aoi akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia menyadari keluarga dan teman-temannya jauh lebih berharga dari apapun. Aoi kembali menjalankan kedai kue tiaw keluarganya dan film pun selesai. Film ini memberikan pesan bahwa ambisi tanpa batas bisa membutakan hati. Kesenjangan sosial dan kerasnya kehidupan di dunia elit menyadarkan tentang pentingnya untuk kembali pada akar serta nilai kemanusiaan.